Halo, balik lagi bersama gue Iksan Hardianto. Pada video kali ini gue akan mengajarkan bagaimana cara mengukur tegangan dan arus pada listrik DC. Nah, di sini gue akan menggunakan sebuah sensor yang bisa membaca tegangan dan arus secara bersamaan. Ini dia sensornya. Nah, nama sensor ini adalah INA219 DC Current Monitor. Ya, di sini walaupun terusnya current sensor, tapi dia juga bisa membaca tegangan. Tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai ya. Di sini kita akan membahas dari spesifikasi sensor tersebut, bagaimana cara merangkai, bagaimana cara memprogramnya, dan juga bagaimana bagaimana kita akan ngetes si sensornya. Ini adalah tampilan dari sensor INA219. Nah, di sini sensor ini situ udah sensor digital ya. Jadi komunikasinya menggunakan I2C. Bisa dilihat di sini ada pin SCL dan SDA. Oh ya, sensor ini dapat bekerja pada tegangan 3,3 volt maupun 5 volt. Ini tampilan atasnya dan tampilan bawahnya seperti ini, guys. Oke, nah dia bisa baca dari 0 sampai 26 volt dan mass current-nya 3,2 ampere. Nah, ini ya, VCC atau logiknya 3 sampai 5 volt. Nah, di sini untuk masukin jalur kabelnya, guys. Oke, untuk lebih detail kita cek dulu datasheetnya ya. Nah, di sini kita bahas dulu datasheetnya ya. Di sini saya akan bahas fiturnya. Jadi si NA219 ini bisa membaca tegangan dari 0 sampai 29 volt. Kemudian nanti dia bisa menginfokan tentang arus, tegangan, dan juga power. Karena kalau power itu kan tinggal arus kali tegangan ya. Kemudian juga ada 16 programmable address. Jadi addressnya kayaknya bisa diganti-ganti nih. Tapi nanti saya akan contohin pakai address bawaan aja ya. Terus high accuracy. Jadi 0,5% maksimum over temperature. Terus ada filtering option, ada calibration register. Nah, dia juga ada kemasannya, ada SOT238 dan SOIC8. Kayak gitu. Kemudian di sini untuk pengaplikasian bisa server, telecom equipment, notebook komputer, power management, battery charger, welding equipment, power supply, dan test equipment. Jadi sebenarnya si CNA 219 ini 219 ini ya pokoknya bisa digunakan untuk beberapa komponen elektronik kalau kita ingin mengetahui power dari si komponen elektronik tersebut ya. Oke, kemudian di sini, nah ini yang penting lagi, di sini ada maksimum rating ya, spesifikasinya ini lebih jelas maksimum rating. Nah, terus ini ada supply voltage ya. Supply voltage kan tadi sudah saya jelaskan, dia dari 3 sampai 5, tapi bisa juga maksimum 6 volt gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk continuous ya biasanya pakainya maksimal di 5 volt aja. Ini jadi sewaktu-waktu kalau misalnya tiba-tiba naik gitu tegangannya nggak stabil 6, dia masih bisa. Tapi kalau misalnya dikasih lebih dari 6 ya berarti nanti sensornya bakal rusak. Oke, terus ada analog input, ada Vin plus, ada Vin min ya. Nah, ini ya minimumnya ada minus 26 volt dan maksimum 26 volt. Nah, terus ada juga di sini ada minus 0,3 volt sampai 26 volt. Ya, intinya pokoknya sensor ini bisa baca dari 0 sampai 26 volt kayak gitu. Oke, terus ada SDA SCL. Nah, ini dia untuk SDA sama SCL untuk komunikasinya maksimum tegangan yang dipakai itu bisa sampai 6 volt atau bisa jadi VS plus 0,3 kayak gitu ya. Semacam. Nah, terus ada input current into any pin. Jadi untuk inputnya untuk siapa sih komunikasi ya, apa harusnya itu maksimal 5 mili ampere kayak gitu ya. Terus nanti ada operating temperatur, biasa minimum dari 40 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius.
Ya kita tahu pokoknya kalau komponen elektronik itu sangat berpengaruh sama temperatur dan kelembaban. Jadi biasanya di beberapa barang elektronik itu ada penjelasan digunakan pada suhu sekian dan kelembaban sekian ya. Oke, itu dia datasheet dari INA 219. Kalau misalnya kalian mau baca-baca lebih lanjut, nanti akan saya taruh juga ya link untuk download datasheet ini. Jadi tenang aja guys. Nanti kalian bisa cek deskripsi di bawah ya guys. Di sini gua akan menjelaskan rangkaiannya ya. Di sini kalian bisa memilih antara dua buah rangkaian ini. Untuk rangkaian pertama itu adalah load plus microcontroller. Nah, ini maksudnya apa? Jadi untuk rangkaian ini nanti tegangan dan arus yang diukur itu untuk ke load dan juga ke si microcontrollernya. Jadi nanti total dari dayanya itu ada daya load ditambah daya dari microcontrollernya. Bisa lihat di sini. Jadi kita pakai power supply eksternal ya. Nah, nanti di sini untuk positifnya kalian lakukan seri ya. Masukkan seri di modul INA 219 Vin plus. Nah, nanti habis itu Vin minnya dihubungkan dengan positif load dan juga Vin dari si Arduino. Ingat, walaupun di sini NAB sampai 26 volt, kalian ingat kalau Arduino itu maksimal 20 volt, tapi jika digunakan continuous, rekomendasinya itu adalah 12 volt. Ya, jadi kalian harus perhatikan juga Vin yang masuk Arduino maupun dari si sensor INA 219. Kemudian untuk komunikasi biasanya pakai SCL sama SDA, hubungkan saja langsung ke pin Arduino SCL dan SDA-nya. SCL itu pin A5 dan SDA adalah pin A4. Dan di sini karena karena pembacaannya langsung load dan microcontroller, pasti groundnya akan menyambung ya. Di sini ground antara power supply eksternal ke ground Arduino, ke ground sensor juga, dan ke ground dari load. Nah, tapi bedanya di sini ada rangkaian berikutnya. Nah, di sini adalah rangkaian jika kalian tidak mau mengikut sertakan dari si microcontrollernya. Nah, di sini saya misalkan, jadi kalian untuk load pakai power supply yang pertama misalnya. Nah, untuk microcontroller kalian pisahkan power supply-nya kayak gitu. Jadi kalian tuh nanti benar-benar ngebaca daya hanya dari loadnya saja tanpa microcontroller. Nah, berbedanya gimana di sini? Bisa dilihat di sini ya. Arduino kan dapat power sendiri ya, dapat sendiri. Jadi yang kita hubungin itu untuk di Arduino-nya hanya 5 volt, ground, SCL sama SDA ya. Nah, yang harus diperhatikan juga kalau misalnya kalian terpisah gini ya, sumber powernya terpisah antara si microcontroller dan si bebannya itu, kalian itu harus gabungkan ya. Jadi si ground dari power supply eksternal untuk si load itu harus digabungkan dengan si Arduino, ground dari Arduino. Kenapa demikian? Karena nanti kalau misalnya groundnya tidak digabungkan gitu ya, tidak digabungkan sama kalian, itu nanti akan error saat pembacaan tegangannya. Walaupun pembacaan arusnya benar, tapi tegangannya akan error. Ya nanti akan lebih jelasnya saat kita praktek ya. Contohin setelah pemrograman maksudnya itu gimana. Nah, itu dia tadi kedua rangkaiannya. Jadi kalian bisa pilih yang mau dibaca itu daya dari load dan microcontroller atau loadnya saja. Semoga gambarnya mudah dipahami ya. Ini dia program dari si INA 219. Bagi kalian yang belum pernah menggunakan modul ini, kalian bisa mendownload library-nya dulu. Bagaimana caranya? Seperti biasa kita sketch, bukan tool, sketch bener ya, sketch, include library dan manager library manager. Nah, kita tunggu dulu beberapa saat karena saat bagian sini kadang-kadang suka lama. Nah, sudah terbuka library managernya.
kalian bisa, nah di sini tunggu dulu ya sampai update listnya selesai. Belum, oke. Nah di sini kalian bisa tuliskan INA 219. Nah, di sini ya. INA 219. Dia buatan Adafruit. Kalian install aja. Pakai versi terbaru nggak apa-apa kok. Ya. Kalian tinggal install. Kalau sudah install, nah ini adalah library-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari library ya. Oke, sebentar. Nah, di sini pertama kita ini gunanya untuk apa? Ini saat kita menggunakan komunikasi I2C. Nah, kita harus input where.h. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memanggil ya, memanggil library dari CINA 219 buatan Adafruit. Oke, selanjutnya di sini untuk kita kasih nama gitu si sensornya, memberikan nama pada modul ya, modul sensor dengan nama INA 219. Nah ini kalian bisa bebas lah mau ganti pakai apapun, bisa kalian ganti mau pakai sensor 1 atau macam-macam itu bisa diganti. Atau kalau misalnya nanti kalian mau pakai beberapa INA ini, sensor ini, kalian juga bisa ganti-ganti ya. Jadi bisa sensor 1, sensor 2, sensor 3 gitu ya. Oke, kemudian sini ada source voltage, ya ini biasa ya, membuat variabel. Di sini saya tulis dia saja. Kita akan sini membuat variabel yang akan dipakai untuk perhitungan. Tipe datanya adalah bilangan desimal. Bilangan desimal ya. Yang bilangan desimal, nah ini kenapa saya bikin 0? Karena awal saya ingin bikin semuanya 0 kayak gitu. Jadi awal semuanya tuh nilainya 0 ya. Tipenya float ya, ini tipe float itu desimal. Oke, page setup. Nah ini biasa ini untuk membuka serial monitor, untuk komunikasi dengan ya, untuk komunikasi dengan serial monitor ya, monitor. Nah ini apa? While serial. Nah dia akan menunggu sampai si serial monitor terbuka. Nah, dia baru akan menjalankan segala macamnya. Jadi kalau misalnya serial monitor belum terbuka, dia nggak bakalan mulai kayak gitu. Nah, ini mengatur apa current frekuensinya ya, untuk mengatur apa tuh? Current frekuensi. Oke. Nah, ini ina.begin ya, berarti kan kita inisiasi untuk memulai modul sensor INA 219. Nah ini kalau misalnya gagal, jika gagal akan ada tulisan
tulisan file ya, oke. Nah ini delay ya, waktunya nunggu delay ya, delay. Oh ya, terus ini while 01 itu artinya apa? Berarti kalau gagal ya, ini jika gagal jika gagal program tidak akan lanjut. Jadi programnya akan berhenti gitu ya, tidak akan lanjut. Nah, tapi kalau berhasil, jika berhasil akan ada tulisan tersebut lah gitu ya. Juga ada tulisan tersebut. Oke, nah ini void loop di sini untuk mengukurnya ya. Soon voltage. Nah, dia akan mengambil ya. Ini dia akan mengambil data soon ya. Soon voltage dan disimpan pada variabel voltage. Oke. Nah, ini juga sama nih. Bus voltage, dia akan mengambil data-datanya ya. Nah, ini dalam satuan milivolt, ini volt, ini miliampere, ini miliwatt. Nah, terus pokoknya di sini saya ganti deh ya. Di sini dia mulai mengambil data ya. Mengambil data dan disimpan dalam variabel yang telah disediakan. Oke. Kemudian ada load voltage. Load voltage itu adalah boost voltage ditambah soon voltage dibagi 1000 ya. Kenapa soon voltage dibagi 1000 ya? Karena kan tadi ya untuk bikin jadi milivoltnya. Jadi di sini itu tegangannya ada yang apa ya? Kayak hilang gitu ya. Di load voltage antara voltage sama soon voltage, boost voltage. Nah, di load voltage bukan hilang. Ini ada tambahan soon voltage itu mungkin tegangan kerja dari si INA-nya ini. Tapi saya juga kurang tahu di sini ya. Nanti kalian silahkan baca datasheet lebih jauh lagi gimana. Nah, kemudian di sini adalah untuk menampilkan hasil pengukuran ya. Ini mengambil pengukuran. Kalian akan ngeprint nih boost voltage-nya berapa, soon voltage-nya berapa, load voltage-nya berapa, current-nya berapa, dan power-nya berapa. Nah, untuk boost voltage satuannya volt. Dan untuk soon voltage milivolt. Load voltage itu volt, current-nya itu ada miliampere. Dan untuk power-nya ya juga miliampere ya. Kalian juga, tapi kalau kalian mau konversi jadi ampere sama watt juga bisa sih sebenarnya. Tapi karena tadi spesifikasinya aja dia harusnya itu maksimal 3,2 ampere. Jadi kemungkinan kan lagian komponen-komponen elektronik misalnya kayak untuk dia Arduino, ESP atau produk-produk IoT yang buat smartphone gitu itu kan butuhnya kecil gitu ya. Dayanya kecil. Jadi ya satuan miliampere sama miliwatt itu cocok. Atau nanti kalau misalnya kalian mau bikin alat monitoring sendiri juga bisa pakai ini. Nah, ingat ya di sini delay 2000 itu untuk jeda dari waktunya. Oke, ini sudah beres. Nah, sekarang kita akan coba upload programnya ya. Sebentar, saya akan siapkan kameranya. Masih uploading. Kita tunggu dulu guys karena dia masih uploading. MC compile scan dan upload. Dan saya nggak tahu kenapa saya ngerasa Arduino IDE yang versi 1 itu sekarang lebih lama untuk proses uploadnya ya, karena compile-nya itu lebih lama lah. Ataukah nanti kedepannya akan pakai yang versi 2, entahlah. Oke, sudah down uploading. Kita lihat di sini ya. Oke.
Ini belum ada ya. Oh ya, di sini yang rangkaian saya ini terpisah ya antara untuk power si inanya, sorry. Jadi untuk power si LED stripnya ini sama power Arduino saya pisah aja. Jadi si inanya tuh dia nggak apa, sorry, si LED-nya ini bukan dapat dari sini ya, tapi dari power supply yang luar lain. Kayak gitu. Atau kalau kalian juga kan tadi saya udah kasih dua jenis apa rangkaian ya, mau kalian si controllernya termasuk dalam penghitungan atau kalian emang cuma pengen bebannya aja yang masuk perhitungan. Nah lihat di sini kalau misalnya dia misalnya apa belum dicolokin ya power, nah dia kayak gini hasilnya. Nah ini minus juga kayak gitu. Oke, nah ini terus saya akan coba colokin. Oke, nah sudah nyala ya. Nah di sini juga sudah terbaca. Jadi ya hasil pengukurannya sudah terbaca guys. Bisa dilihat di sini bus voltage-nya macam-macamnya ya. Bus voltage, source voltage, loss voltage, current sama power. Nah lihat di sini current-nya itu ternyata 120 mA atau 120. Ini current-nya berubah-ubah ternyata guys. Ya bisa naik turun. Begitu juga tegangannya, mungkin ada perubahan dikit lah. Gitu. Nah, di sini kalau sudah kan sudah terbaca ya. Nah, namun saya akan perhatikan lagi kalian seperti yang tadi saya jelaskan di rangkaian, jangan lupa kalian itu menghubungkan ground eksternal supply ya dengan ground si Arduino ya, atau ground si inanya. Karena kalau misalnya ground eksternal ini tidak terhubung dengan ground si ina, atau sebenarnya bukan Arduino ya, si inanya ini, si sensor ina 219, dia membacanya akan error. Nah, kita akan coba seperti ini. Misalnya ya, ini ground dari si ina itu kan dapat dari Arduino ya. Nah, Arduino ini kan tadi dari power laptop. Nah, sedangkan si lampu ini dari groundnya dari si power eksternal. Kalau misalnya groundnya ini saya ini untuk penyambungnya ya. Nah, misalnya saya cabut, bisa lihat. Nah, tegangannya itu jadi ngaco. Ya, tegangannya ngaco walaupun arusnya tetap masih ngebaca sebenarnya, tapi tegangannya ngaco. Ya. Makanya itu. Jadi kalian kalau untuk merangkai perhatikan baik-baik rangkaiannya ya. Ini saya balikin lagi. Ya, jadi antara ground external power supply sama ground si yang dipakai di si ina, karena di sini inanya pakai apa microcontroller. Nah dia terus nyambung kayak gitu. Kalau nyambung dia baru bacanya kan benar. Nah itu dia guys. Nah itu dia tadi cara penggunaan dari sensor RNA 219. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi kalian bisa loh membaca tegangan dan arus dari peralatan elektronik kalian yang menggunakan arus DC dan maksimal tadi 25 volt ya. Kalau misalkan misalnya bingung, silahkan komen di bawah ya. Untuk code saya akan tuliskan di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa bagi kalian like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga share terus channel ini ke teman-teman kalian juga ya, biar teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai sensor-sensor terkait Arduino ESP bisa ikutan belajar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye bye.